kita sering nih mendengar akidah, tetapi kita nggak tahu akidah itu apa. Jadi, akidah itu dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja akoda, yakidu, dan uddatan. Artinya adalah ikatan, keyakinan yang mantap, dan janji. Dalam istilah, sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa, hatinya merasa tenang. Karenanya, menjadi suatu keyakinan bagi pemiliknya dan tidak dicampuri dengan keraguan sedikitpun. Itu deh teman-teman yang namanya akidah. Lanjut lagi ke sumber-sumber akidah. Sumber-sumber akidah itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah An-Nabawiyah. Yang ketiga, Al-Ijmah. Pilar-pilar akidah. Yang pertama, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur, dan pembimbing. Dan ini terdapat pada Quran surah 4 ayat 136. Yang kedua, yakin iman kepada malaikat-malaikat Allah sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Dan ini terdapat pada Quran surah 2 ayat 97 sampai 98 yang berisi bahwa kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dan jika kita tidak beriman kepadanya, maka kita termasuk golongan orang yang kafir. Teman-teman, selain kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kita juga harus beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Dan ini termasuk pada Quran surah 4 ayat 136. Dan kita juga harus iman kepada para rasul, dan ini udah tercantum pada Quran surah 2 ayat 98 yang artinya barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Selain itu, kita juga harus iman kepada hari akhir yang terdapat pada Quran surah 4 ayat 135. Dan kita juga harus beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini termasuk pada Quran surah 25 ayat 2 yang artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Teman-teman tahu nggak sih bahwa akidah itu termasuk iman, dan iman itu adalah membenarkan. Secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, lanjut lagi ke contoh-contoh keimanan. Yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasul melebihi dari mencintai segala sesuatu yang lainnya termasuk dirinya sendiri. Dan ini termasuk Quran surah 9 ayat 24. Dan yang kedua adalah ridho terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, baik hal yang disukainya maupun tidak disukainya, tanpa menghilangkan usaha. Dan ini termasuk Quran surah 33 ayat 36. Dan yang ketiga, loyalitas yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan orang-orang beriman, dan tidak memberikan loyalitas kepada yang dibenci Allah. Dan ini termasuk Quran surah 2 ayat 257 dan Quran surah 5 ayat 51. Dan yang keempat, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut tidak mendapat kasih sayangnya, dan takut bermaksiat kepadanya. Dan ini termasuk Quran surah 33 ayat 39.
dan Quran surah 35 ayat 28. Dan yang kelima, berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menolak hukum yang bertentangan dengan syariatnya. Dan ini termasuk Quran surah 6 ayat 14. Nah, lanjut lagi nih ke sifat-sifat orang beriman. Sifat orang beriman itu jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya karena cinta, harap dan takut kepadanya. Jika dibacakan Al-Quran, bertambahlah keimanannya dan mereka selalu bertawakal kepadanya. Dan ini termasuk Quran surah 8 ayat 2. Dan yang kedua, senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya untuk orang fakir, miskin, dan anak yatim. Ini termasuk Quran surah 8 ayat 3. Dan yang ketiga, beriman kepada rukun iman yang keenam dengan keimanan yang sempurna tanpa merasa ragu-ragu sedikit pun. Berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Dan ini Quran surah 49. Nah, teman-teman, tahu gak sih hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan? Yang pertama, ilmu, yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin bertambah tinggi iman pengagungan serta takut kepadanya. Dan ini termasuk Quran surah 35 ayat 28. Dan yang kedua, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keindahannya, keanekaragamannya, dan kesempurnaannya. Dan ini termasuk Quran surah 3 ayat 191 sampai 192. Dan ketiga, senantiasa meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat kepadanya dan jauhi larangannya. Dan ini termasuk Quran surah 83 ayat 14. Nah, teman-teman, yang terakhir ini adalah buah keimanan. Yang pertama adalah membebaskan jiwa dari perbudakan manusia dan semua makhluk menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu penghambaan kepada Allah semata-mata. Yang kedua, membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran, tidak takut mati, serta cinta syahid. Karena yang memberi umur, rezeki, manfaat, dan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya. Ia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Hidupnya dalam kesenangan dan lahir dan batin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah sudah pulang. Fatih, kenapa melamun sendirian? Sampai nggak sadar kalau ayah sudah pulang? Hehe, maaf ya ayah. Tadi pas pulang sekolah ada nenek-nenek yang kecopetan ya. Kasian, tangan dan kakinya luka-luka. Tas dan dompetnya hilang diambil pencopet. Kasihan sekali ya nenek itu. Tapi alhamdulillah ada mbak-mbak baik yang mau nolong dan nganterin nenek itu pulang. Fatih bingung deh, kenapa sih di dunia ini ada orang jahat? Mereka tega mengambil barang orang lain dan menyakitinya. Kenapa sih semua orang gak jadi baik aja? Fatih, setiap orang itu bertindak sesuai dengan keyakinan dan pemahamannya. Orang yang beriman sama Allah pasti paham bahwa setiap perbuatan jahat dan dosa yang telah ia lakukan di dunia akan dibalas oleh Allah di akhirat. Nah, keyakinan, pemahaman, dan keimanan ini terkait erat dengan akidah. Akidah itu terbentuk dari pemahaman seseorang terkait manusia, kehidupan, dan alam semesta, serta hubungan ketiganya dengan alam sebelum dan sesudah dan alam semesta sesudahnya. Oh gitu ya.
Sekarang Fatih baru paham. Nah, ayah punya hadiah untuk Fatih nih. Wah, buku petualangan Fatih seri 3. Alhamdulillah, terima kasih ayah. Segera dapatkan bukunya, jangan sampai kehabisan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam